Victor Gyökeres akhirnya telah mendapatkan kesepakatan untuk bermain bersama Arsenal di musim 2025-2026. Sebuah saga transfer yang sangat panjang antara pihak Sporting selaku klub sebelumnya dan juga pihak Arsenal. Namun apa yang dilakukan oleh Gyökeres untuk bisa menjadi pemain Arsenal adalah sebuah hal yang mungkin jarang sekali kita lihat. Berikut adalah cerita bagaimana dia mendorong semua pihak yang terlibat untuk segera membuat kesepakatan bersama. Selama 2 musim lamanya, skuad Arsenal bermain tanpa adanya striker murni. Klub satu ini memang punya pemain seperti Gabriel Jesus atau Kai Havertz yang digunakan sebagai lini depan. Tapi buktinya mengatakan kalau semua ini tidaklah cukup. Entah itu karena adanya masalah cedera atau memang kualitasnya tidak cukup untuk bisa membawa klub ini mendapatkan trofi. Sudah sangat lama juga semenjak terakhir kali klub ini memenangkan sesuatu yang berarti. Dan dari hasil Liga 3 musim kemarin semuanya sama, yakni keluar sebagai runner up saja. Satu poin penting yang masih hilang dari skuad ini tidak lain mengarah kepada striker yang mumpuni. Dan ternyata Victor Gyökeres mungkin saja akan menjadi jawaban yang dicari. Pada musim 2024-2025 Gyökeres bermain bersama skuad Sporting FC. Dan sepanjang musim tersebut striker ini berhasil memberikan 39 gol dan 8 assist dalam 33 pertandingannya di Liga Portugal. Angka ini tentu cukup mengesankan. Mengingat pada musim sebelumnya dia berhasil memberikan angka yang bagus juga, yakni 29 gol dan 9 assist dalam 33 pertandingan. Jadi ada perkembangan yang signifikan di sini. Selain itu, tentu saja berkat kemampuannya Sporting berhasil menjuarai liga secara back to back. Namanya langsung meroket menjadi salah satu striker terbaik yang ada di Eropa sekarang ini. Tidak heran jikalau pada bursa transfer kali ini ada cukup banyak klub besar yang tertarik untuk membawanya. Jika kita melihat kontrak dari Victor Gyökeres sendiri sebenarnya berlaku sampai tahun 2028. Tapi di tahun 2025 ini hatinya sudah berada di tempat yang lain. Dan jikalau ada pemain yang bermain dengan hati yang salah, maka seringkali hasilnya tidak sesuai. Victor Gyökeres merasa sudah puas dengan pengalamannya bermain di Liga Portugal. Mendapatkan 2 musim yang sangat mengesankan, sekarang ini sudah waktunya dia menerima tantangan baru. Gyökeres sendiri baru saja memasuki umur 27 tahun. Yang itu artinya sekarang ini adalah masa prime dari seorang pesepak bola. Sekarang kita semua sudah tahu kalau hati dari Gyökeres mengatakan Arsenal adalah tempat yang dia inginkan. Kemarin malam semua media transfer sepak bola termasuk Fabrizio telah memberikan cap "Here we go" kepadanya. Yang itu artinya Gyökeres hanya tinggal menandatangani kontrak barunya bersama skuad meriam merah ini. Namun sekarang ini semuanya memang sudah selesai, di mana proses transfernya sudah bisa mulai ditutup. Hanya saja perjalanannya ternyata tidak semudah itu. Dan yang ada malah sebaliknya, di mana Victor Gyökeres harus melakukan banyak hal gila untuk bisa membuat transfer ini menjadi kenyataan. Sebagai permulaan, ketika bursa transfer Liga Eropa resmi dibuka, Gyökeres sudah memberikan total komitmen untuk mencoba datang ke Arsenal. Namun tentu saja semua ini tidak semudah itu, karena satu pemain tidak bisa memutuskannya sendirian. Hanya saja dari awal pun Gyökeres sudah tidak mau memikirkan klub lain, karena pilihan hatinya sudah tepat. Gyökeres sudah paham betul kalau Arsenal sedang mencari pemain striker baru, dan dia memanfaatkan kekosongan tersebut untuk mencoba keberuntungannya. Gyökeres dari yang awal sudah ingin keluar dari Sporting, bahkan sudah memberitahu pihak Sporting kalau dia tidak mau lagi bermain di sini, sampai levelnya berubah menjadi demo atau mogok kerja. Pada awal bulan Juli kemarin, aktivitas dari klub Sporting sendiri sudah kembali dimulai, tentunya untuk mempersiapkan pertandingan pre-season dan pemanasan untuk musim selanjutnya. Semua pemain yang masih terikat kontrak bersama klub ini harus mengikuti latihan awal musim ini. Tapi Gyökeres menolak hal tersebut. Dia sudah yakin 100% untuk tidak lagi bermain dengan klub ini. Klub yang padahal sudah memberikan dia 2 trofi liga. Tapi Gyökeres sudah memaksa untuk segera keluar sampai tidak mau mengikuti sesi latihan. Hal ini tentunya melanggar kontrak, karena Gyökeres bisa dibilang tidak mau bekerja padahal ada kontrak. Tapi mengetahui hal tersebut, Gyökeres masih tetap melanjutkan misinya. Dari akhir bulan Juni sampai akhirnya mendapatkan "Here we go". Pihak Sporting sendiri diketahui cukup ketat terkait masalah transfer Gyökeres
ini. Sporting tahu kalau ada banyak klub yang menginginkannya, dan sebagai klub yang punya kontrak pemain, maka mereka berusaha untuk bisa mendapatkan keuntungan sebesar mungkin. Itulah kenapa proses transaksi pemain ini lebih rumit dari biasanya. Dalam beberapa poin, pihak Sporting ikut menawarkan Gyökeres ke klub lain. Fabrizio sempat melaporkan kalau Sporting ingin menawarkan Gyökeres kepada klub Arab Saudi. Mengingat jika kita sedang membicarakan klub Timur Tengah, maka harganya bisa lebih besar dari biasanya. Bukan hanya klub Timur Tengah, tapi Sporting juga ikut menawarkannya kepada Manchester United. Sebelumnya, Ruben Amorim selaku manajer dari klub tersebut sempat memberikan keinginan untuk mencoba menarik Gyökeres. Mengingat keduanya sempat bermain di Sporting dan mendapatkan hasil yang memuaskan bersama. Namun, semua penawaran tersebut tidak digubris oleh Gyökeres karena hatinya sudah berlabuh di North London. Jikalau menurut kalian melakukan mogok latihan atau menolak semua tawaran dari klub lain masih belum cukup, Gyökeres melangkah lebih jauh lagi demi bisa bermain di Arsenal. Bagaimana tidak? Situs The Record melaporkan kalau Gyökeres rela mengorbankan gajinya sendiri mencapai 2 juta euro atau yang setara juga dengan 38 miliar rupiah begitu saja. Yes, kalian tidak salah dengar, karena Gyökeres mengorbankan 38 miliar rupiah untuk bisa bermain di Emirates. Gyökeres merelakan gajinya ini untuk digunakan sebagai dana proses transaksi antar kedua klub. Alhasil semuanya bisa berjalan dengan lebih lancar. Sebelumnya Gyökeres sendiri sudah merasa marah dan kecewa kepada pihak Sporting karena dia menilai mantan klubnya ini yang membuat proses transaksinya sulit. Padahal sudah ada banyak pengorbanan yang dia lakukan. Tapi pihak klub masih saja memberikan kesulitan. Gyökeres bukanlah satu-satunya pihak yang berkorban, tapi begitupun dengan pihak agennya, Hasan Çetinkaya. Bersama mereka sudah sepakat untuk memberikan fokus penuh kepada proyek Arsenal, dan sebagai agennya Hasan juga menerima dengan positif pengorbanannya, di mana dari biaya transfer ini komisi dia akan dikurangi juga, tentunya untuk membantu memberikan harga yang bisa disepakati oleh kedua klub. Bukan main, dari rumor yang ada saat ini total biaya yang harus rela dipotong oleh pihak agen bisa mencapai 8 juta euro. Angka yang mau dilihat dari manapun sangatlah besar. Kalian ingin mendengar hal yang lebih gila lagi? Well, sekitar 1 minggu yang lalu, sebelum kata "Here we go" bisa terdengar, diketahui kalau Gyökeres sudah memutuskan untuk memindahkan semua barang-barangnya di tempat dia tinggal di Portugal. Laporan mengatakan kalau rumah yang ditempati oleh Gyökeres di Portugal sudah dibersihkan, alias sudah dibuat kosong. Perlu kalian ingat kembali kalau Gyökeres melakukan bersih-bersih ini sebelum kesepakatannya terjadi. Maksudnya bisa saja kesepakatan ini batal karena belum deal, tapi walaupun seperti itu Gyökeres sudah tidak mau diajak diskusi dan bahkan berani mengkosongkan rumahnya di Portugal. Semua ini dilakukannya untuk memberikan sinyal kuat kalau dia sudah tidak mau lagi bermain di negara ini. Sepanjang musim transfer, Gyökeres sendiri diketahui memutuskan untuk berdiam diri di negara asalnya yakni Swedia daripada menetap di Portugal, sekaligus menjalankan demonya untuk tidak berlatih bersama klub Sporting lagi. Semenjak Gyökeres dan Arsenal sudah saling sepakat pada pertengahan bulan Juli kemarin, Gyökeres sendiri sudah tidak sabar untuk segera bertemu dengan skuad barunya. Sayangnya keinginan dia untuk bisa bergabung sebelum Arsenal melakukan touring pre-season tidak bisa terjadi, dan Gyökeres masih belum bisa bergabung. Sekarang saga transfernya sudah selesai dan Victor Gyökeres telah mendapatkan cap "Here we go" untuk bergabung skuad Mikel Arteta. Kontraknya sendiri tertulis selama 5 tahun dengan biaya transfer mencapai sekitar 75 juta euro. Gyökeres akhirnya akan menjadi ujung tombak skuad ini, dan tentu saja diharapkan bisa memberikan hasil yang sesuai. Baik Gyökeres maupun para fans Arsenal pastinya menginginkan hal yang sama. Sekali lagi kita ingatkan kalau terakhir kali Arsenal berhasil membawa pulang piala penting ada di tahun 2020. Itu pun FA Cup, bukan Premier League apalagi kompetisi Eropa. Lewat datangnya Gyökeres ditambah dengan berbagai amunisi baru lain seperti Martin Zubimendi, Noni Madueke, dan masih banyak lainnya. Semua pihak Arsenal sangat berharap kalau musim 2025-2026 akan menjadi musim yang indah untuk mereka. Arsenal sendiri akan membuka musim baru dengan melawan Manchester United di Old Trafford pada tanggal 17 Agustus mendatang. Lawan resmi pertama Gyökeres ketika sedang berseragam merah adalah mantan bosnya sendiri. Entah itu kalian fans Arsenal atau Manchester United, satu hal yang pasti
pasti kalian semua tidak boleh sampai ketinggalan menyaksikan match satu ini. Melihat sejarah transfer sepak bola, memang tidak jarang ada pemain atau bahkan klub yang mendorong sebuah transfer untuk terjadi. Mogok latihan sendiri sudah menjadi hal normal dalam beberapa kasus pemain. Namun jika kalian melihat kasus Gyökeres, sepertinya untuk yang satu ini bisa dibilang agak lain. Bukan hanya mogok kerja, tapi sampai rela memotong gaji dan bahkan memaksa pindah walaupun kesepakatannya masih belum pasti. Jadi mari kita ucapkan selamat datang Viktor Gyökeres ke Arsenal. Dan mari kita lihat bersama apakah hasilnya akan memuaskan atau malah menjadi mimpi buruk baru untuk pihak Arsenal. Hanya waktu yang bisa menjawabnya, dan waktu tersebut dimulai pada tanggal 17 Agustus mendatang. Old Trafford akan kedatangan Bane, dan mari kita saksikan mana yang lebih mengerikan. Jika kalian suka dengan konten yang ada di channel ini, maka kita sarankan kalian untuk subscribe. Thanks for watching.